Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima kasih pada Mas semua yang hadir pada presentasi. Kelas satu beranggotakan 10 orang. Yang pertama Mbak Anissa Zahra, Mas Nur Sakinatul Laila, Mas Ramadan Nur Cahyo, Mbak Suci Pauliningati, dan Mbak Zuli Nur Faizah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan yang akan disajikan oleh Mbak Nesya. Waktu dan tempat kami serahkan. Baik, yang pertama mengenai buku teks pelajaran. Jadi, buku teks pelajaran merupakan buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Itu menurut Permendiknas nomor 11 tahun 2005. Nah, di dalam proses pembelajaran ini, selain membutuhkan buku teks sebagai salah satu acuan, dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik juga perlu menyiapkan penilaian bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penilaian. Jadi penilaian adalah proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Slavin menyatakan bahwa penilaian merupakan suatu pengukuran sejauh mana siswa telah mempelajari tujuan yang ditetapkan bagi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, terdapat kasus pertama yaitu pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi yang kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Selanjutnya, pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering kelompok kami lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok kami memilih ilustrasi tersebut? Nah, kelompok kami memilih ilustrasi yang pertama, yaitu karena menggunakan buku teks atau buku pegangan sebagai sumber, rujukan, kajian, dan landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks tersebut digunakan oleh guru sebagai penunjang pembelajaran yang disusun oleh guru berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Makna eksplisit pembelajaran inilah yang menjadi informasi landasan atau dasar langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan guru di kelasnya. Tujuan spesifik inilah yang kemudian menjadi patokan dan pedoman guru dalam membuat kata kerja operasional atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik di saat proses belajar mengajar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai
selanjutnya buku teks. Pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda gunakan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi yang kedua. Di mana saat kami PPL digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Penilaian sikap digunakan untuk mengetahui karakter dan perilaku peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian keterampilan digunakan untuk mengetahui pengimplementasian pelajari dalam Untuk selanjutnya, ilustrasi jalan dengan rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa aspek objek penilaian pada dasar berupa Baik, selanjutnya yaitu kasus 3, pembelajaran menggunakan buku teks. Di sini ada 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Coba jelaskan. Oke, next. Nah, di sini untuk kelompok kami, untuk kasus 3, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, yaitu menurut kami terus yang sering kami lakukan adalah ilustrasi yang pertama, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Buku teks digunakan sebagai media pembelajaran sebagai sumber materi yang akan dipelajari. Lanjut, Mas Cahyo, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua pada kasus ketiga, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Baik, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik menurut kami adalah ilustrasi yang pertama. Karena dalam membaca buku teks, materi berfokus pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, bukan berdasarkan urutan nomor yang terdapat dalam buku teks tersebut. Kita dapat memastikan bahwa buku teks memberikan informasi lengkap setiap aspek yang dibahas dalam bentuk narasi, bukan hanya poin-poinnya saja. Oleh karena itu, dalam urutan membaca buku teks berfokus pada tujuan pembelajaran yang diinginkan, bukan berdasarkan urutan penomorannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ella. Lanjut, kasus 4. Ada 2 ilustrasi. Yang pertama,
saudara dan rujukan di antara banyak sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi yang kedua yaitu buku teks adalah sumber primer dan sumber belajar lainnya jarang digunakan. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jadi kelompok kami memilih ilustrasi pertama. Kami memilih ilustrasi ini karena buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan dapat digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah dan mendukung beberapa argumen penting. Buku teks adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik. Menurut kami juga, buku teks hanyalah salah satu dari sumber belajar maupun sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik sebagai acuan dan pegangan dalam mengetahui pokok bahasan yang akan dipelajari sesuai dengan fase atau level peserta didik. Mengenai kasus 4. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama. Merupakan satu media pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran dalam menggunakan dan perkembangan zaman sehingga yang lebih yang peserta didik berkualitas dan diimbangi dengan informasi dari media lainnya diharapkan dapat kebutuhan sumber belajar peserta didik. Hal inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh guru profesional untuk mengajarkan dengan lebih baik dan efektif. Keharusan melengkapi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman mau tak mau dimiliki oleh guru. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator yaitu Mas Dwi. Baik, terima kasih penjelasannya dari rekan-rekan semua. Silahkan bagi audiens yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun kritik saran, kami serahkan. Ya, mohon izin untuk bertanya ini, Mas. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Anita Astrianti. Di sini saya ada satu pertanyaan terkait pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, yaitu pada kasus 4. Bisa minta tolong untuk ditampilkan kembali kasus 4. Nah, pada kasus 4 itu, kelompok Anda memilih ilustrasi yang pertama, di mana tidak menggunakan buku sebagai sumber primer, tetapi bisa menggunakan sumber lain yang lebih disesuaikan dengan zaman. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira untuk kelompok Anda, penggunaan sumber belajar yang seperti apa yang bisa dikatakan menyesuaikan perkembangan zaman? Begitu pertanyaannya. Baik, terima kasih ya Mbak Anita atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kira-kira sumber belajar yang apa yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Silakan bagi rekan-rekan yang menjawab. Saya izin menjawab, Mas. Ya, silakan Mbak Suci. Saya izin menjawab bahwa buku pegangan atau buku teks yang disesuaikan dengan perkembangan zaman itu tidak hanya berupa buku ya. Jadi untuk pembelajaran itu bisa berupa YouTube atau internet atau yang lain atau PDF itu juga. Nah, itu kan bisa diakses di mana saja dan juga peserta didik itu lebih mudah
dalam mencarinya. Tidak perlu mencari ke toko buku ataupun di mana. Jika kehabisan misalnya di perpus, nah itu bisa menggunakan PDF. Atau jika belum tidak bisa menggunakan PDF, misalnya peserta didiknya itu eh, suka yang nonton dengan audio dan visual, nah itu bisa belajar menggunakan YouTube. Begitu Mas Moderator. Baik, bagaimana untuk Mbak Anita? Apakah jawabannya sudah bisa diterima dan dipahami dengan baik seperti itu? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Tadi sudah dipaparkan juga contoh-contoh sumbernya, dan itu memang sangat lebih dekat dengan anak ya daripada buku yang memang harus mencari di toko buku atau di perpustakaan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup menjelaskan dan cukup jelas. Terima kasih. Baik, masih Mbak Anita. Apakah ada ajian lain yang ingin bertanya, memberikan masukan seperti itu? Baik, Anita, kami rasa sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti presentasi kami dengan baik. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.